tujuannya satu untuk kepentingannya hari-hari, yang kedua untuk kepentingan MCK-nya, kemudian untuk kepentingan ibadahnya. Jadi dia mandi dari air dari situ, kemudian wudhu dari situ dan sebagainya. Kemudian di samping batu besar ini Allah tumbuhkan pohon delima. Yang pohon delima itu hanya ditentukan Allah berbuah 1 biji satu hari. Tujuannya apa? Hanya cukup untuk makan seorang abid ini tiap hari. Jadi bisa dibayangkan juga tadi jauh dari pergaulan manusia yang suka saling fitnah, saling dengki. Yang kedua, minum langsung dari alam, tidak ada keraguan sedikit pun tentang keharaman kehalalannya. Tidak ada minum kemas-kemasan yang harus punya merek halal, karena langsung keluar dari alam, dijamin halalnya. Yang ketiga, makanannya juga jelas betul halalnya, karena memang langsung keluar atau diberikan Allah dari tumbuhan itu. Gak ada sedikit pun yang namanya makanannya itu yang ragu-ragu, yang memungkinkan kita bingung untuk makannya halal apa tidak. Satu saat seorang abid ini meninggal, dan setelah dia meninggal kata Allah, wahai malaikatku, masukkan seorang hambaku kekasihku itu ke dalam surgaku dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Apa kata seorang abid ini? Wahai Allah, saya mau masuk surga dengan pahala ibadahku, bukan ingin masuk surga dengan rahmatmu. Baik, kata Allah, malaikatku ambilkan timbangan, kita timbang mana besaran antara rahmatku dengan pahala ibadahnya 500 tahun tanpa salah dan dosa itu. Ditimbang, ternyata tidak berimbang sama sekali. Langsung miring ibu bapak, jauh lebih besar rahmat Allah ketimbang pahala ibadahnya 500 tahun. Jadi bisa diukur kita. Kalau kita kan taat ibadah ini kadang-kadang bisa diukur dari umur 30 tahun ke atas. Bahkan kadang-kadang pensiun dulu baru rajin kita sholat dan ke masjid. Jadi seberapa banyaklah waktu kita sia-siakan itu. Ini seorang abid 500 tahun hidup, 500 tahun ibadah, gak pernah dosa lagi. Apa kata Allah? Masukkan dia ke dalam neraka jahanam karena kesombongan hatinya. Minta ampun taubat seorang abid ini. Apa kata Allah? Wahai hambaku, inilah yang kadang merusak nilai ibadah hambaku. Dia sudah melakukan sujud, melakukan ruku, melakukan puasa, melakukan sedekah, silaturahmi dan sebagainya, tapi tak mampu menjaga hati dan pikirannya dari ego dan kesombongan, sehingga ternyata ego dan kesombongan itu mampu akan menghilangkan pahala dari ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Engkau tidak sadar, kata Allah, engkau bisa hidup itu kan karena rahmatku. Memang karena apa kamu bisa hidup? Engkau bisa sehat itu juga karena rahmatku, bukan karena kepandaian menjaga kesehatanmu atau engkau punya dokter khusus, atau juga karena engkau rajin olahraga. Tapi engkau bisa sehat itu karena Jadi ternyata Allah menyampaikan terlalu sombong kalau engkau mengakui bahwa engkau bisa hidup, bisa sehat itu hanya karena usahamu sendiri. Itu semua karena rahmatku.
Makanya kita disindir sama Allah dalam surat Ar-Rahman yang dibacakan oleh Pak Kiai tadi. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat atau rahmat yang mana lagi yang kalian akan dustakan? Kalaupun semalam kita bisa tidur, itu hanya karena rahmat dan nikmat Allah. Kalaupun pagi ini kita terbangun, itu juga karena rahmat Allah. Masya Allah. Jadi yang mana yang mau kita bangga-banggakan itu? Karenanya Bapak Ibu sekalian, mendekati Ramadan ini Allah berikan kita hadiah terindah, kado indah berupa Ramadan. Kenapa kado indah itu? Karena dalam penciptaan manusia itu Allah menyampaikan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman berkata kepada para malaikat, wahai malaikatku, aku akan menjadikan manusia, seorang manusia menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikul dima. Apa kata para malaikat? Langsung protes malaikat itu. Wahai Allah, apakah mungkin engkau akan menjadikan seorang manusia menjadi khalifah yang dimuliakan, dihormati nanti, padahal mereka nanti itu akan saling menyakiti, akan saling memfitnah satu sama lain, akan mereka saling menjelekkan satu sama lain, bahkan mereka sampai akan membunuh antara satu dengan yang lain. Perkaranya apa? Perkara karena rizki, karena kehormatan, karena ego. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa bukan kami? Karena kerjaan kami ini hanya senantiasa mensucikan engkau, mengingat engkau dan memuji engkau. Kenapa bukan kami? Jadi dari ayat ini sudah ketahuan bahwa ternyata memang manusia itu punya potensi taat, potensi yang mulia. Karena akan dijadikan Allah sebagai khalifah, pastilah punya kelebihan, tapi sekaligus punya potensi untuk menjadi pembangkang, memiliki potensi untuk menjadi pengkhianat, sombong dan sebagainya. Makanya Allah tahu betul itu. Kalaupun kita sholat selama ini, jangan-jangan sholat kita aja belum tentu khusyuk terus. Dari 5 kali sehari semalam sholat kita, jangan-jangan di antara 5 itu ada yang kecolongan, kita nggak khusyuknya. Kalaupun baca Quran, kadang-kadang kita seminggu sekali aja belum tentu baca Quran, baca kitabnya. Kalau baca Qurannya, baca Quran terus, karena sholat itu kita baca Quran. Tapi belum tentu pula betul makhraj dan tajwidnya. Kalaupun kita sedekah, mungkin sedekah terus, tapi belum tentu pula ikhlas hati kita. Memang orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu apa yang ada terbetik di hati kita. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah memberikan rahmatnya. Apa kata Allah? Aku tetap kepengen kalian kembali kepadaku nanti dalam keadaan suci, dalam keadaan beriman. Makanya dalam ayat yang lain tadi disebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali, bahasanya luar biasa ini kata Pak Yesofia. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, beriman. Ini lampu kuning ini. Allah sudah ingatkan, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berislam atau beriman. Mestinya mikir kita, kenapa ya kok Allah ngomong? Sama kalau kita ngomong
dengan anak-anak kita, nak jangan main di situ ya, nak jangan main di situ ya, nak. Pasti larangan kita itu karena ada sebab musababnya. Jangan-jangan di situ ada beling, jangan-jangan di situ juga mungkin ada hal yang lain segala macam yang akan merusak. Begitu pula Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam dan beriman. Allahu Akbar. Saking kepengennya Allah, ternyata ketika bukan iman yang kita bawa mati itu akan cukup berbahaya dengan masa depan kita di akhirat nanti. Maka Allah datangkanlah yang namanya puasa. Kado indah buat kita. Kenapa kok bisa jadi kado indah Pak KUA? Karena ternyata di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, semua ibadah kita dilipat gandakan Allah. Kalau hari biasa 1 kali 10 Pak pahalanya. Kecuali berjamaah seperti ini. Kalau kita berjamaah berapa pahalanya? 27 kali 20? 7 Pak. 7. 10 kali 27 270. Kalau berjamaah, sholat kita sendiri 1 kali 10 ya tetap 10 Bapak Ibu sekalian. Tapi di bulan Ramadan Allah kalikan berlipat ganda ratusan bahkan ribuan kali lipat nilai ibadah kita di bulan Ramadan. Untuk apa kok segitu banyaknya lipatannya Pak KUA? Karena Allah tahu sebelum Ramadan pastilah banyak bolong-bolong, pasti banyak lupa, pasti banyak hal-hal yang kurang ibadah kita. Maka kata Allah, kasih kado ini untuk nutupi itu. Bahkan ada satu malam kalau kita beribadah ikhlas diterima oleh Allah, pahalanya itu lebih dari 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita bagi 12 ketemunya 83 tahun, 3 bulan. Berarti kalau kita ibadah di malam itu ikhlas diterima oleh Allah sama dengan kita ibadah selama 83 tahun, 3 bulan. Jangan umur kita saja gak sampai segitu Bapak. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itu malam Lailatul Qadar Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, khairun min alfi shahr. Kemudian yang kedua, kenapa dengan hebatnya Ramadan semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah? Dengan syarat tentu pertama doanya harus ikhlas. Ikhlas gimana Pak KUA? Hanya ikhlas kepada Allah, nggak boleh selingkuh dengan Allah. Kadang kita ingin doa sama Allah, tapi di lain pihak ada hal-hal yang cenderung kepada syirik kepada Allah. Yang kedua, khusyuk dalam ibadah, dalam doa. Ibu-ibu sekalian, khusyuk itu apa sih artinya? Menyatu Bapak Ibu sekalian. Dan khusyuk itu harus diperjuangkan. Sama dengan sholat. Kita sholat itu ya jelas betul kalau kita ada godaan. Karena setan itu lari kan hanya saat azan dengan iqamat, kata Pak Yesok ya. Saat sholat datang lagi dia. Jadi wajar kalau saat sholat kita itu kebanyakan itu tidak khusyuk Pak. Banyak tidak khusyuk. Apa yang membuat tidak khusyuk? Pasti urusan dunia. Pastilah urusan dunia. Makanya kata Rasulullah, kalau kalian hilang khusyuknya kembalikan lagi. Oh ingat ini, kembalikan lagi. Ingat ini, kembalikan lagi. Makanya dalam sholat pun ada hal-hal yang bisa kita pergunakan untuk memperbaiki sholat kita. Ada namanya sujud sahwi. Sujud sahwi itu ditaruh di paling ujung sebelum salam Bapak Ibu sekalian. Kalau ada di antara kita ini yang gak hafal doanya sujud sahwi, saya yakin bahwa sholatnya banyak yang gak benar. Loh kenapa? Sujud sahwi itu penyempurnaan ibadah sholat kita. Mungkin kita lupa, mungkin kita lalai Bapak Ibu sekalian, maka disempurnakanlah dengan sujud
sahwi itu Bapak Ibu sekalian. Nah makanya kalau kita tidak tahu itu, saya yakin banyak kok sholat kita itu nggak sempurna. Makanya didatangkan Allah Ramadan ini. Allahu Akbar. Yang ketiga, doa kita harus yakin betul bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Tapi kenapa kok kadang-kadang kita lebih percaya doa orang ketimbang doa kita sendiri, Pak? Karena kita sendiri tahu betul kelakuan kita, Pak. Ya, sholatnya seperti apa? Mungkin bohong dengan istri, si istri bohong sama suami. Itu yang buat kita nggak pede kadang, Pak. Makanya kita lebih percaya, lebih yakin dengan doa orang, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya salah satu meyakinkan, perbaiki dulu dirimu. Kemudian yang ketiga, kelebihan Ramadan itu Bapak Ibu sekalian, bahwa semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah kecuali dua dosa. Dosa apa yang tidak bisa diampunkan Allah? Dosa syirik kepada Allah, dosa memutuskan tali silaturahmi. Berat betul ternyata Bapak Ibu sekalian. Satu syirik, kenapa kok susah diampunkan? Udah jelas-jelas menyelingkuhi Allah, ya. Makan rezeki dari Allah, menikmati rezeki dari Allah, tapi ternyata Allah dipunggungi. Nah, ya tersinggunglah. Begitu pula yang kedua, memutuskan tali silaturahmi, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak sholat, dosa kita sama siapa, Pak? Sama Allah. Kita minta ampun langsung kepada Allah lebih mudah. Kalau kita tidak puasa, tidak zakat, dosa kita kepada siapa? Kepada Allah. Jauh lebih mudah kita minta ampun karena langsung kepada Allah. Tapi kalau dosa memutuskan tali silaturahmi, saya memutuskan tali silaturahmi dengan Pak Yai Sofia. Dosa saya sama Allah apa dosa sama dia? Dosa sama beliau dengan Pak Sofia. Bukan sama Allah langsung, kan aneh. Saya dosa sama Pak Sofia, memutuskan tali silaturahmi dengan Pak Sofia, langsung minta ampun sama Allah. Dijawab sama Allah dalam hadis kudusinya, aku enggan mengampunkan dosa seorang hambaku yang masih memutuskan tali silaturahmi dengan saudaranya yang lain sebelum mereka selesaikan antara sesama mereka. Jauh lebih berat diampunkan dosa sama manusia ini Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, di menjelang Ramadan ini apa yang harus kita lakukan? Paling baik yang bermaaf-maafan, Bapak Ibu sekalian. Bermaaf-maafan. Loh nanti Idul Fitri, loh Pak Haji. Idul Fitri itu menyempurnakannya. Yang benar itu maaf-maafan, memang tiap hari maafkan masuk Ramadan ini yang benar Bapak Ibu sekalian. Dan saya bertanya, antara orang yang minta maaf dengan pemaaf itu derajatnya tinggi yang mana? Pasti tinggi pemaaf. Kenapa? Orang yang minta maaf itu belum tentu ikhlas, Pak. Gini. Ya, ada yang minta maaf karena nggak enak. Ada yang minta maaf takut nggak kebahagiaan. Ada yang minta maaf karena nggak enak sama saya kenal saudaranya. Ada yang minta maaf takut diadukan ke polisi. Belum tentu ikhlas, Pak. Beda dengan pemaaf. Kalau pemaaf itu nggak nunggu orang minta maaf dulu. Karena orang pemaaf itu dia tahu kalau menyimpan dendam itu seperti menyimpan pisang busuk. Kita punya pisang, Pak. Sudah busuk di ujungnya ini pada pagi ini. Kemudian kita simpan, baru kita buka lagi besok pagi. Saya mau tanya, tambah busuknya atau hilang busuknya? Tambah. Pasti tambah busuknya. Seperti itulah orang yang menyimpan dendam itu, bukan tambah pahalanya, bukan tambah luas hatinya, tapi tambah dosanya, tambah sempit hatinya. Makanya pasti kalau orang tahu ini, pasti dia jadi pemaaf. Masya Allah. Kenapa dengan pemaaf? Jadi satu saat ini, baginda Rasul ini dilihat para sahabat sampai nangis tersenduh-senduh, sampai basah jenggotnya ini. Tapi nggak lama kemudian ketawa-ketawa sampai
bagaimana saya tidak nangis? Allah perlihatkan kepadaku contoh-contoh umatku nanti. Ada dua orang yang berselisih, orang yang difitnah dan memfitnah, orang yang disakiti dan menyakiti. Mereka berdua ini menghadap kepada Allah. Orang yang difitnah, orang yang disakiti ini menuntut kepada Allah. Kemudian Allah tanya, lantas apa yang engkau minta dari orang yang yang menyakiti engkau ini? Apa kata orang yang disakiti dan difitnah? Wahai Allah, saya minta supaya seluruh pahala orang tersebut ditimpakan kepadaku, diberikan kepadaku. Kukabulkan, kata Allah. Nangis saya. Kenapa kata Rasulullah? Alangkah sedihnya. Puluhan tahun hambaku beramal, sholat, sedekah, segala macam, bisa hilang pahalanya karena dia tak mampu menjaga hatinya. Apalagi kata Allah, saya minta supaya semua dosa-dosaku ditimpakan kepadanya. Tambah deras nangisnya baginda Rasulullah. Alangkah sedihnya ya Allah. Tapi tiba-tiba Allah ditunjukkan kepada mereka berdua surga yang luar biasa, itu indahnya, ternganga mereka berdua. Bertanya, wahai Allah, apa itu? Allah, pernah kami lihat di dunia, itu surga. Untuk siapa? Kata mereka berdua. Bukan untuk siapa-siapa, tapi itu khusus kusiapkan untuk hamba-hambaku umatnya Muhammad yang mereka disakiti, yang mereka difitnah, tapi mereka tetap rendah hati, lapang dada untuk memaafkan. Maka surga itu kuberikan kepada orang-orang yang pemaaf, orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya di dalam ayat satunya warafina anin nas, Bapak Ibu sekalian. Ciri orang takwa itu adalah orang pemaaf, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita bermaaf-maafan. Terus siapa yang paling banyak dosa di antara kita ini, Pak? Pasti yang paling sering bergaul. Siapa yang paling sering bergaul? Ya pastilah suami istri, Pak. Perasaan kita aja yang banyak dosa. Padahal mohon maaf, salah satu tugas suami itu apa? Membimbing dan mengajari anak dan istrinya untuk ibadah kepada Allah. Tapi ternyata bapak nggak peduli dengan ibadah istrinya. Sholat nggak apa lagi anak-anak kita nggak peduli anaknya itu ngaji apa tidak, sholat apa tidak, segala macam tidak. Kita kira bukan dosa, itu dosa. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Belum lagi yang lain. Kadang-kadang kita cari rezeki di luar, kita bawa rezeki itu, padahal rezeki tidak halal, kita bawa pulang. Kita kasihkan ke anak istri, dimakan anak beranak jadi darah dan daging. Hadirlah darah dari rezeki yang tidak halal. Asbab siapa? Asbab suami. Bukan dosa apa itu Bapak Ibu sekalian. Kita yang lupa, tapi Allah pasti catat dan akan minta pertanggungjawaban itu. Allah Bapak Ibu sekalian. Begitu pula istri. Saya yakin istri-istri ini nggak ikhlas terus nggak melayani suaminya. Kadang senyum-senyum pas bapaknya pulang. Bukan sakit ikhlasnya, takut gajinya nggak disetorkan semua. Iya betul. Belum lagi kadang-kadang sering betul ngambil duit di dompet suaminya. Ada yang nanya, ibu apa hukumnya Pak Ustaz kalau ngambil duit di dompet suaminya? Ya maling lah. Kenapa? Karena duit di dompet suaminya itu belum tentu duit dia. Jangan-jangan duit titipan orang, jangan-jangan duit kantor, jangan-jangan duit masjid, Bapak Ibu sekalian. Diambil tanpa ngomong, ya maling Bapak Ibu sekalian. Tapi suami saya itu bakal pelitnya bukan main. Saking pelitnya suami saya itu, kami minta dakinya aja nggak boleh. Betul dari suaminya itu. Lucu Kalau juga. itu ulama sepakat, kalau suami mau pelit dengan nafkah dan dia ada duitnya, ambil sebatas kebutuhan kalian, tapi tetap
Ini dosanya suami istri. Kita ini udah salam-salaman sama kawan suami istri aja gak minta maaf-maafan. Ini salah ini. Yang kedua, siapa yang paling banyak dosa? Anak dengan orang tua dengan anak. Yang ketiga siapa? Saudara dengan saudara. Kita ini yang paling kerasa bersaudara itu, Pak. Kalau anak bapak kita, yang laki masih bujang, yang perempuan masih gadis, Pak. Walaupun kadang-kadang selek kita, nggak seteguran pagi, siang sore seteguran lagi kita, Pak. Masalah muncul ketika yang laki punya istri, yang perempuan punya suami. Akhlak istri atau suaminya nggak bagus, akhirnya anak pertama nggak seteguran dengan anak nomor 3, anak nomor 2 nggak seteguran dengan nomor 4, tahun-tahun. Allahu Akbar. Mereka nggak sadar kalau selama mereka memutuskan tali silaturahmi itu dilaknat oleh para malaikat terus-menerus. Yang keempat siapa? Yang paling rentan dengan dosa itu, Bapak Ibu sekalian, ya kelompok dengan kelompok kita ini. Kalau jamaah Babu Salam pastilah dengan jamaah Babu Salam. Gak mungkinlah jamaah Babu Salam membuat dosa dengan jamaahnya Baitul Maqdis. Kenal juga enggak, jauh juga enggak, pasti sesama kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Mulai ngomong-ngomong, lihat tua masjid kita itu kotak aja dibukanya sendiri, aturnya sendiri, mulai merasakan kita banyak betul, masya Allah Bapak Ibu sekalian. Lihat tuh, mic-nya udah bunyi krak krek krak krek, padahal duit ada. Yang dipakai ini lah. Itulah kita, pasti dosa sesama kita gitu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, begitulah Bapak Ibu sekalian, makanya kita perlu maaf-maafan, ya. Yang terakhir siapa yang paling banyak dosa? Tetangga dengan tetangga, Pak. Ya, kita ini kadang umur 60 tahun aja belum tentu lulus jadi tetangga. Kenapa? Sama tetangga sebelah aja gak seteguran. Hanya kadang-kadang gara-gara copet, hanya kadang-kadang karena gara-gara Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang hanya gara-gara anak dengan cucu, kadang-kadang juga hanya karena tanaman. Karena kebiasaan kita ini ada, Pak, senang betul nanam-nanam, ya, tapi kita ini senang betul nanam di batas tanah. Mending kalau kita tanam kembang kecil, kembang itu paling hanya segini. Rambutan sama mangga, sama pokat, jelas betul dahan sama rantingnya itu ngejuntai ke tempat tetangga, betul nggak, Pak? Tiap hari daunnya jatuh, tiap hari tetangganya nyapu, Pak. Ngelus ada tetangga. Kalau diomongin pasti ribut ini, tapi nggak apa-apa. Yang nyakitin hati lagi ada buah mangganya itu, Bapak Ibu sekalian, boro-boro dikasih, sudah dijual duluan. Ada buah mangga itu di dahan yang dijuntai ke tempat tetangganya. Kata Rasulullah, kalau kalian nanam pohon berbuah, dahan dan rantingnya juntai tempat tetangga, tetanggamu berhak untuk ngambil menikmatinya. Ini tiap hari nyapu tetangganya. Kebetulan ada mangganya yang jatuh, bukan jorok loh, Pak. Ada mangganya yang jatuh dengan harapan tetangganya, diambil sama tetangganya. Kebetulan yang punya ngeliat sampai izin ngeliat, kata maling. Masya Allah. Inilah kita Bapak Ibu sekalian. Ada anak-anak lewat, beda sekarang ada. Kalau kita ini nanam sekarang, Pak, bagaimana cara berjualan? Kalau orang tua kita dulu nanam, bagaimana caranya sedekah? Karena buahnya itu untuk sedekah gitu kalau orang tua dulu. Makanya sehat-sehat. Orang sekarang, Allahu Akbar, mangganya buah di depan rumahnya lebat betul, lewat anak-anak. Namanya anak-anak kan cepat kagum. Mangganya gede-gede ya. Kumpul anak-anak itu melihatnya. Yang punyanya keluar kita nawarin. Kalau orang tua kita dulu nawarin apa? Nah, mau mangga ya? Nah, diambilin sama orang tua kita dulu. Ini pas keluar orangnya bukan diambilin, apa lihat-lihat?
mangga gedenya itu sampai petil-petil dia jatuh. Besok pagi yang punyanya bangun kaget ngeliat mangga yang bagus itu jatuhan semua. Akhirnya naik darahnya jantungan, stroke dia gara-gara pelit sama mangga. Nah itulah kita. Makanya kita bermaaf-maafan, bermusyawarah. Seorang muslim laki-laki ketemu dengan laki-laki, perempuan ketemu dengan perempuan, ketika mereka bersalaman ketemu dua telapak tangan. Musyawarah itu ketemu dua telapak tangan ini. Kalau ikhlas salamannya tanpa ngomong pun kata Rasulullah berguguranlah dosa di antara keduanya. Masalahnya kadang-kadang kita ini salaman, Pak. Salaman muka kita kemana, tangan kita kemana, terutama ibu ini. Ya, salaman tangannya gini, mukanya gini. Nah, kalau ikhlas nggak bakal gugur nggak dosa yang seperti itu. Yang kedua salaman, saya salaman dengan Pak Ketua. Kalau salaman benar, ketemu telapak tangan akrab betul rasanya. Tapi ada yang salaman cuma ujung jari ya Pak ya. Rasanya kita wangkelnya bukan main. Bukannya tambah gugur dosanya ya. Kenapa? Seolah-olah meremehkan Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya harus benar. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Salam ini akan terus menjadi masjid yang senantiasa dibanggakan, bisa untuk dapat menjadi kita saling memupuk kebersamaan, saling menghargai Bapak Ibu sekalian. Jangan malah ke masjid banyak dosa, tapi ke masjid ini banyak-banyak zikir, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak minta ampun. Kalau ngedengar mic-nya seperti ini jangan diomongin aja, dikeluarkan duitnya Pak. Ya. Jangan ngomongin ketua aja, sedekah langsung ini. Apa itu? Coba kita daftar seperti itu. Ya, karena kadang-kadang masjid ini juga ada. Masjidnya gede, anunya gede, tapi sistemnya enggak benar. Akhirnya orangnya sampai mandi keringat, ya pakai itu. Tapi boro-boro didengar Pak, karena enggak kedengaran sampai ke belakang, yang di belakang ngorok Pak. Dosa siapa ya? Dosa pengurus masjid Pak. Apa? Uang kota amalnya disimpan aja, enggak dimanfaatkan seperti itu. Terima kasih, mohon maaf. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu masuk acara selanjutnya itu tanya jawab. Kita berikan 3 penanya untuk bisa bertanya pada hari ini dan kita akan berikan surprise. Ibu-ibu juga boleh, silakan. Iya. Sebutkan namanya Pak, dari masjid mana? Ibu-ibu ada yang tanya enggak?
Ada ibu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, seorang janda mempunyai anak satu, seorang duda mempunyai anak satu, lalu mereka menikah, mempunyai keturunan. Itu bagaimana cara membagi warisannya? Biasanya kalau dalam masalah warisan itu artinya berkaitan dengan silaturahmi, kan? Ya, urusan urun yang putus sebetulnya ribut. Kita aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita terima kasih. Semoga apa yang disampaikan itu banyak manfaatnya kepada kami. Ada sedikit yang kami tanyakan bahwa kalau menjaga mulut itu mungkin tidak terlalu susah. Yang saja yang paling susah menjaga hati, yang kaitan kata Bapak tadi, kalau kita lihat sesuatu kita berkomentar, mungkin kita diam saja, tapi kalau kita melihat satu, kita tidak berkomentar, tapi hati kita ini orang jelek kamu, hari ini sudah itu lagi, itu kan sudah usaha hati kita. Jadi mungkin dapat dosa juga tidak kita seperti itu, walaupun kita tidak sampaikan mengatakan. Jadi itu yang terasa berat. Kemudian bagaimana jalan untuk kita, ya kalau sekedar saya katakan tadi, untuk tidak benar-benar tidak mengucap kata, kamu soalnya jelek, gampang, gitu saja. Tapi untuk hati kita pasti, oh orang ini jelek aman, beginilah, ini enggak benar, ini enggak benar. Tadi Pak Ustaz katakan tadi kita ke masjid, ini apa? Ini rusak, itu hati kita yang bicara, mulut kita tidak. Nah itu yang berat. Dan minta Pak Ustaz berikan kami kira-kira gimana cara supaya hati kita juga bersih, bukan hanya mulut dan tangan yang bersih, hati kita juga bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin jemaah sekalian, Pak Kepala KUA bagi-bagi paham. Bapak sudah siap ya? Jadi yang pertama saya menanggapi pertanyaan saya dulu yang dari jamaah Al-Isra ya. Yang pertama kita mesti sepakat, khususnya hal ikhwal tentang baginda Rasulullah SAW secara pribadi, ada hal-hal yang khusus untuk beliau, termasuk kita sepakat bahwasanya tidak sesuatu pun kepada Nabi itu kecuali yang dilakukan, yang dikatakan Nabi itu adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Termasuk ada perlakuan Nabi SAW kepada 3 orang sahabat yang tidak berangkat perang Tabuk. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengucilkan, bukan sekedar memutus silaturahmi,
Selama berapa hari Ustaz? 40 hari. Ya? 50. Khamsin. Selama 50 hari diboikot bahasanya atau dikucilkan, tidak boleh berhubungan dan sahabat-sahabat itu tidak boleh berhubungan dengan. Ini hal yang lain karena ada hal-hal tertentu yang dikhususkan untuk Nabi dan itu bahkan diperintahkan dalam rangka tadi disebutkan bukan sengaja memutus silaturahmi, tapi karena ada hal yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga ini salah satu bentuk daripada kalau kita sekarang hukuman, bentuk hukuman kepada sahabat itu, dan itu bentuk nyata karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kesalahannya itu dibayar atau dihukum di dunia. Karena sahabat-sahabat ini termasuk juga adalah sahabat-sahabat utamanya bagi Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu mereka bertaubat dan kembali sebagaimana berkehidupan sosial bersama Nabi SAW dan para sahabat. Jadi pertanyaan jamaah dari Antis tadi, Mas Indra ya, orang Padang. Jadi itu untuk yang pertama mungkin yang lainnya, terutama itu Faroid tadi, Faroid ataupun ilmu waris itu luar biasa. Kalau ilmu waris itu minimal di pondok pesantren paling tidak 8 tahun. Nah, hitung-hitungannya lumayan banyak. Dan kalau mau hitungan sampai rinci mesti dulu kurang lebih 1,5 jam kan. Nah, kalau kuliahnya itu bisa sampai 6 semester itu. Nah, seperti itu. Nah, Insya Allah. Jadi itu Mas Indra dan kita semuanya, kalau ada kisah tentang Nabi bukan memutuskan silaturahmi, tapi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memberikan peringatan ataupun hukuman kepada sahabat agar sahabat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terima kasih Pak Yai. Jadi sekali lagi bahwa Rasulullah itu nggak pernah memutuskan tali silaturahmi, nggak pernah ya. Kalaupun dia lakukan seperti itu karena memang perintah Allah untuk memberikan pelajaran. Jadi setiap melakukan sesuatu bukan karena apa? Karena bencinya kepada umatnya, kepada orang lain, akan tetapi karena memang perintah Allah. Walaupun beberapa kali memang beliau pernah sampai bermuka masam langsung ditegur sama Allah. Jangankan enggak negor gitu loh. Jangankan putuskan tali silaturahmi, hanya buka masam dia, ya. Hanya buka masam langsung ditegur sama Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah memutuskan tali silaturahmi, sesungguhnya tidak, ya. Karena apa yang dilakukan Rasulullah itu memang betul-betul berdasarkan wahyu, itu adalah bagian dari pelajaran. Yang kedua untuk mewaris para ini tadi, mungkin di kantor aja besok hari apa ya Pak, kita di kantor karena memang harus ada ininya khusus, karena ada bagian-bagiannya yang punya hak waris, ada yang punya hak waris itu kan memang yang punya darah keturunan. Kemudian kalau yang nggak punya darah keturunan berarti kan dia lari ke hibah begitu kan. Jadi bagian-bagiannya seperti apa juga insya Allah bisa kita jelaskan nanti, karena betul kata Pak Ustadz Sofyan agak lama kita ngebahasnya kalau nanti, karena setelah kita bahas nanti pasti ada pertanyaan lagi nanti. Ya. Terus yang terakhir tadi bagaimana dengan menjaga hati, ya itulah hati. Allah inna fil jasadi bahwa hati kita ini memang komando Bapak Ibu sekalian, komando. Kata baginda Rasul itu kalau hatinya baik, baiklah seluruh perbuatannya. Kalau hatinya buruk, ya pasti buruk. Kenapa? Komandonya. Lisan ini kan perintah dari hati, keluarkan dulu katanya. Akhirnya ngomong kita, akhirnya ngumpat, akhirnya fitnah segala macam. Nah, selama memang Bapak Ibu sekalian kan ada yang prasangka, ada yang nyata gitu loh. Nah, contoh saya jangan tersinggung ya Pak, itu hanya contohkan aja.
selama belum dikeluarkan dengan lisan dan apa dan perbuatan istighfar, insya Allah langsung Allah ampunkan. Ketika masih di hati kita saja, karena hanya kita dengan Allah yang tahu, kita istighfar langsung kepada Allah. Tapi kalau sudah kita ucapkan, apalagi fitnah orang, ya nggak bisa cukup istighfar, harus minta maaf sama orang. Makanya syarat taubat itu pertama mengakui bab kesalahan, yang kedua menyesali, yang ketiga istighfar, yang keempat menggantinya dengan perbuatan kebaikan. Itu taubat yang benar itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau nggak pernah mengakui kesalahan, itu akan terulang terus, Pak. Yang kedua menyesali. Kalau nggak pernah nyesel, pasti nanti akan mengulang lagi. Tapi kalau dia ngaku nyesel, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Yang penting jangan nyesel kayak ibu-ibu hamil aja. Ibu-ibu itu hamil itu nyeselnya pas mau ngelahirin aja. Sudah lahir, pengen lagi anak 2, anak 3 lagi. Bapak Ibu sekalian, kan nyeselnya ibu hamil. Terima kasih. Dapat. Kayaknya tambah disayang istri nanti ini. Ibu-ibu nggak jadi ya. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kita mendengarkan tausiah serta pertanyaan-pertanyaan tadi. Semoga pertanyaan bisa dijawab, bisa kita pahami bersama. Untuk acara selanjutnya itu doa yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Yang Haji Sofyan Kemarin SIP dari Kapolres Polda Lampung kepada Bapak Ustaz. Baik, sebelum doa sedikit insyaallah mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi wawasan semua untuk kita sekalian, karena memang ketemunya kita untuk bisa yang kedua kali di masjid ini, karena masjid kita kurang lebih ada 103 masjid belum musolanya, 54 musola. Maka kemungkinan bisa ketemu lagi FKTM berkunjung ataupun silaturahmi di masjid ini kurang lebih 3 tahun ke depan. Jadi yang pertama, titipan dari Pak Menurut Agama. Yang pertama sehubungan dengan yang biasa ditanyakan sebelumnya tentang status tanah yang di atasnya didirikan masjid atau musola. Nah, ini sekiranya masjid-masjid kita yang berkendala mungkin belum disertifikat atau bahkan mungkin ikrar wakafnya juga belum, maka dapat segera diurus berhubungan langsung nanti dengan Bapak Kepala KUA. Dalam hal ini ada beberapa penyuluh agamanya, ada Ustadz Ahmad yang hadir dan Ustadz Joni Iskandar. Johan dari BKP. Yang pertama tentang tanah, kemudian yang kedua sekalian, KUA-nya ternyata selain bisa menghalalkan yang haram, maksudnya bujang gadis atau sudah tadi Pak ya, sudah ada satu janda satu maka di KUA dengan keputusan pemerintah ataupun dengan undang-undang ini sudah bisa juga menghalalkan produk-produk
kalau bahasa kita mungkin UMKM atau usaha menengah ke bawah, maka bapak-bapak yang punya usaha-usaha mungkin seperti roti atau seperti makanan yang lainnya, ini untuk dapat sertifikasi halal tidak perlu repot-repot sampai ke badan BPOM dan lain sebagainya, cukup ke KUA. Nanti di sana ada aplikasi-aplikasi yang akan diisi, berikut nanti ada survei, maka dimudahkan untuk menghalalkan atau logo halalnya itu nanti bisa disematkan di produk bapak ibu sekalian. Mungkin ibu-ibu ada yang buat keripik, kan? Keripik bisa nilai dia atau efek yang sekarang macam-macam ada di online, maka ini bisa. Itu batalnya sampai 17 Oktober Ya. 2024. Halalnya sampai gratisnya sampai 17 Oktober. Gratisnya sampai 17 Oktober 2024. Masih ada 7 bulan kurang lebih ke depan, ibu-ibu. Kalau mau buat keripik bagus salam gitu dibuat mereknya. Kalau masih bagus salam mau buat industri kecil gitu, dan seterusnya. Ini dari KUA. Kemudian yang kedua, mohon izin KUA seperti biasa menyampaikan dari, karena kami tadi Kapitmas Polda Lampung menyampaikan sehubungan dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tentang perekrutan kepolisian, anggota polisi baik dari lulusan SMA, sarjana, bintara, tamtama, akpol. Berikut juga sama dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI, ada jalur perekrutan kepolisian TNI, rekrutmen proaktif, mengutamakan putra-putri bangsa yang berprestasi, pertama di bidang olahraga, yang kedua di bidang pengetahuan, yakni juara olimpiade sains, olimpiade matematika, biologi, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ini yang baru, adalah dari jalur agama, khususnya kalau yang Islam itu tahfidz Al-Quran, hafiz minimal 10 juz, lulus SMA, aliyah atau pondok pesantren yang ada ijazah formalnya, punya hafalan 10 juz, maka akan diutamakan, diprioritaskan untuk masuk di kepolisian atau TNI. Dan yang keduanya baru tahun kemarin, sekarang ada poinnya, ada poinnya. Alhamdulillah, minimal pernah ikut MTQ kabupaten juara 1 sampai 3. Juara 1 sampai minimal kabupaten. Maka insya Allah Bapak Ibu yang putra putrinya, keponakannya, saudara yang ada minat untuk kalau juara RT belum. Alhamdulillah, itu saja yang Allah. Kemudian supaya tidak bingung untuk awal ini Pak KUA dan kita semua berkaitan dengan memulai puasa, Allah sepakat organisasi besar di Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan beberapa organisasi yang lainnya, alhamdulillah tidak ada perbedaan untuk memulai puasa kita tahun ini. Bahkan beberapa negara tetangga juga sudah sepakat bahwasanya kita mulai puasa tahun ini 1445 Hijriah itu tanggal pasnya adalah tanggal 1 Ramadan. Ya, masalah harinya nanti kita Bercanda ya Pak Haji ini ya. kalau Muhammad dia sudah insya Allah hari Senin tanggal 11. Kemudian pemerintah insya Allah akan mengadakan isbat, sidang isbatnya insya Allah hari Ahad besok malam Senin tanggal 1. Insya Allah mudah-mudahan ya harapan kita yang terbaik. Mudah-mudahan pengalaman itu kita bisa bareng, mudah-mudahan. Tapi kalau enggak ya silahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi kaidah syariah
adalah taat kepada Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Silakan dijabarkan masing-masing. Tapi kalau terlalu panjang bahasanya terlalu. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini barokah, yang agak lumayan sampai 6:30 barunya baru salam insyaallah. Barokah. Allah berikan kesehatan lahir batin kepada kita semuanya, khusus menghadapi bulan suci Ramadan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah kita di bulan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Sehat lahir batinnya, jiwanya, kemudian dimudahkan dalam penghidupannya, dilimpahkan Amin. yang banyak yang berkah sehingga kita semuanya dapat menjalani Ramadan kita dengan maksimal. Mana